untuk memastikan jenazah itu benar-benar meninggal atau belum. Bukan mati suri. Pernah ada yang bangun lagi? Pernah, bukan mati suri. Jadi gini, sudah diumumkan meninggal, saya udah siap-siap, udah dipersiapkan, ternyata belum meninggal. Hah? Hidup lagi? Jadi Iya ya udah kalau gitu. Saryanto si ayam utuh. Entar 1 juta yang saya pegang ya. Mudah-mudahan rezeki untuk kamu malam hari ini. Amin. Kita menuju ke Hilda. Hilda ini dari awal udah mau panggung rezeki. Iya, Emang perlunya besar. lumayan. Untuk apa? Untuk biaya sekolah sama buat mama. Pengen benerin kamar mama juga soalnya. Kenapa kamar mamahnya? Jadi kalau hujan udah kayak gerojokan air. Sebocor itu. Di mana rumahnya? Di Ciputat, Di Ciputat. Terus kalau anak usia berapa emang? TK. Mau masuk SD? Ada TK, ada yang SMP. Cuman yang SMP udah ikut neneknya. Oh kenapa ikut neneknya? Nggak kenapa-napa. Emang pengen aja. Di mana Iya. neneknya? Dekat, nggak jauh. Oke. Tapi biaya hidup tetap dari kamu. Sekarang karena dari kecil aku udah ngurus, sekarang dia ikut ayahnya. Sama ayahnya biayanya. Aku ngurusin yang 2 ini. Pisah. Udah bisa. Oh gitu. Tapi ayahnya masih suka itu. Ini neneknya itu nenek dari bapaknya. Ayahnya. Oh gitu. Ya udah jadi kamu fokus di yang TK. Yang kedua sama yang ketiga. Yang ketiga? Baru 2 bulan. Baru lahir. Pisahnya kapan? Ah, Pisah? aku udah pisah, terus aku nikah lagi sama sekarang. Oh gitu. Tapi yang si TK ini anak yang pertama atau anak yang sekarang? Anak yang pertama. Anak pertama. Ya udah. Mudah-mudahan dapat rezekinya ya. Amin. Oke. 1 juta saya pegang. Terima kasih. Kamu datang sama siapa? Aku sendiri. Sendiri ya? Kirain suaminya datang. Enggak. Nah, yang menarik ini Neni. 1 juta saya pegang dulu. Seorang pemandi jenazah. Dan itu tuh profesi yang agak jarang. Biasa bukan profesi sih, kewajiban. ya kewajiban. Betul. Karena itu adalah kewajiban fardu kifayah. Harusnya tuh di satu daerah bahkan satu masjid itu Harus ada. yang bisa. Betul. Tapi kadang-kadang karena banyak yang tanda kutip ketakutan, Takut. risih dan Jijik takut-takut. juga. Emang bisa sampai menjijikan. Nah, maksudnya kebanyakan yang tidak mau belajar memandikan jenazah itu mohon maaf. Ada yang orangnya jijian gitu kan. Karena kan memang kita mengurus jenazah itu kan harus benar-benar bersih kan. Kotorannya semuanya kita harus bersihkan. Dan jenazah itu tidak semua sama kondisinya. Punten ya. Ada yang punten ya bunda, ada yang hancur. Misalnya penyakit tertentu gitunya. Bernanah, berdarah. Dan itu mengeluarkan bau yang luar biasa. Jadi memang harus benar-benar kuat. Dan bacaannya pun lumayan banyak sekali. Dari mulai menggunting kain kafan, semua ada bacaannya. Dan itu kebanyakan ibu-ibu itu pun mohon maaf memorinya itu kan, nah itu. Iya. Jadi terlalu banyak bacaan, angkat tangan. Iya. Ada kadang-kadang beberapa daerah tuh ada satu orang tuh nenek-nenek dari muda dia tuh sampai nenek-nenek nggak ada penerusnya. Ya, tapi Ada. Ya kan banyak yang gitu ya. Gak ada ini. Makanya sekarang banyak juga apa sih pengajaran-pengajaran tentang teknik memandikan jenazah. Ada kisah-kisah itu enggak unik enggak? Maksudnya kalau tadi kondisi fisik maka sebetulnya nggak boleh diucapkan ya. Memang, cuman ini Tapi hanya untuk sini. misal katanya secara ilmu itu kadang-kadang suka masih bisa gerak sendiri gitu. Ada pernah? Kalau misalnya gerak sendiri sih gini ya. Ketika ada yang meninggal, mohon maaf ya ini ilmu untuk semuanya. Saya itu yang diajarkan di dalam Islam, memang harus sambil kita mempersiapkan kain kafan segala macam, harus menunggu 2 jam. Untuk memastikan jenazah itu benar-benar meninggal atau belum. Bukan mati suri. Pernah ada yang bangun lagi? Pernah, bukan mati suri. Jadi gini, sudah diumumkan meninggal, saya udah siap-siap, udah dipersiapkan, ternyata belum meninggal. Hah? Hidup lagi? Jadi kan kalau saya kan hanya pengurus ya, bukan orang medis yang bisa memastikan ini meninggal atau belum. Dan untungnya saya itu kan selalu menunggu 2 jam itu. Ternyata memang belum meninggal. Bangun? Jadi masih hidup. Enggak. Enggak gitu lah. Enggak gitu. Konsepnya enggak gitu. Orangnya tetap nggak sadar tapi hidup. Gimana ya? Nah pas. Kayak pingsan gitu, Bu. Sakaratul maut bunda. Sakaratul maut tapi belum meninggal. Tapi sudah diumumkan meninggal. Setelah itu tapi Tapi akhirnya meninggal juga. Cuman kan kasihan AA. Jadi masih hidup udah di innalillahi kan kebayang kalau gitu misalnya. belum. Kan? Tapi kalau misalnya tanda-tanda biasanya kalau saya mimpi A. Mimpi.
Mimpi gimana? Jadi kalau misalnya ada yang mau meninggal tuh pasti masuk mimpi saya dulu. Hah? Iya. Orangnya belum meninggal? Belum. Masuk ke mimpi Ibu Neni? Iya. Saya mandiin, saya urusin. Dan itu betul. Jadi berapa- pas ketika Ibu gini, ini mah muncul di mimpi saya gitu. Dan emang begitu. Kenal nggak kenal? Kalau rata-rata sih kenal. Kalau yang jauh-jauh mah paling kedutan mata. Wah, ada yang mohon maafnya. Wah, ada ini nih. Kalau kasarnya proyek gitunya bisa nanti. Kasarnya ya, ya. Gimana nih ternyata memang betul. Memang mungkin 20 tahun kali ya jadinya. Katanya kalau memandikan jenazah itu memang harus sehalus sutra karena berasa katanya Masih sakit. Masih sakit tuh berasa sakit. Kalau saya itu Bunda, kalau memandikan jenazah air itu tidak langsung ke jenazah. Jadi saya diajarin oleh guru ngaji saya, si air teh nggak langsung ke badan. Jadi ini air, jadi kita jadi kasihan gitu biar nggak terlalu sakit. Gitu. Ya, ya. Dan katanya indera kita tuh memang satu demi satu diangkat. Betul. Yang terakhir itu pendengaran. Betul. Ya, makanya kalau itu suka sampaikan sesuatu karena pendengaran itu indera terakhir yang diangkat. Ya, Melihat. kalau orang yang deket-deket itu pasti mereka itu tahu Bunda. Mereka hidupnya nggak lama tahu dan itu pasti saya yang dipanggil. Hah? Dari sebelum meninggal? Dari sebelum meninggal. Neni ntar mandiin gue ya gitu. Enggak, jadi minta di ngajiin, dizikirin. Kan kebetulan selain pemandi jenazah kan saya aktif di taklim juga Kak Irfan. Ngajarin fikih, tahsin, Bunda lagi gue panggil Bunda. Bunda Irfan. Jadi rata-rata Bunda, itu kalau udah yang parah gitunya, tolong panggil Neni. Tapi kalau saya sih nggak bisa prediksi, wah seminggu lagi, nggak bisa. Tapi memang Kebetulan aja. Anggap aja, kebetulan. tanda-tanda gitunya. Kadang-kadang dari mulai berbicara sudah mulai agak kos cadel, kalau kata Sunda cadel. Kalau sih nggak Ya, ya, jelas. pelo. Nah, itu, Pelo, iya. wah ini pasien tuh nanti di Jadi saking seringnya Saring- bertemu seringnya dengan mengurusin jenazah dan ya, camat alias calon mati. betul. Jadi udah tahu Sudah. nih, Sudah. ya kan semua orang jadi camat calon mati. Iya benar. Kalau ada yang ngomong pelok gitu ya, ngomong formulir nggak lancar-lancar itu berarti di Itu mah cadel. Itu mah cadel. Support ya. Iya. Maksudnya itu tanda-tanda gitu. Lu jahat banget sih. Makanya lu belajar ya. Dari sekarang gak boleh salah loh. Formulir. Iya, coba formulir. Sama satu lagi support. Support. Support tadi ya tadi. Lagi sedih-sedih Seprot. support. Iya. Udah tahu nggak bisa pakai segala-gala. Oke. Tapi intinya tidak ada pengalaman yang bagaimana ya. Karena dari kecil diajarkan oleh guru ngaji saya bahwa memang kita dengan alam gaib itu kita punya tempat masing-masing. Jadi saya tuh berpikir Ya. rasional, sangat rasional. Dan yang paling penting itu aib apalagi dengan kondisi fisik. Dijaga. Dijaga banget ya. Dijaga. Cuman menyampaikan itu bahwa memang jemaah itu harus tahu. Ya. Mereka harus paham gitu. Ya. Jadi ketika memutuskan untuk belajar memberikan jenazah itu, nih kondisinya itu seperti ini berbeda gitu. Jadi mereka harus tahu. Sudah nggak ada rasa takut lagi, sudah nggak ada. Nah betul. Tapi ada ini nggak? Katanya kalau yang sholat tuh ya senyum, harum gitu. Ada Itu beneran nggak sih Bu? Tabarakallah, betul sekali Bunda, betul sekali. Mungkin ya itu dia tadi ya, mungkin terlalu sering mengurus jenazah jadi hawanya beda gitu. Katanya kayak yang solehah tuh gimana? Yang mudah-mudahan ahli surga, tapi mudah-mudahan semua yang saya urus ahli surga, amin ya, Ya. Bunda ya. Gimana? Memang misal gimana? Mukanya cerah. Betul. Jadi Kayak tidak tidur. seperti orang meninggal, Bun. Kayak tidur gitu. Seperti katanya. orang yang Senyum. sedang tidur senyum, Masya ada Allah. keringet di kening gitu, keringetan gitu. Masya Allah. Itu makan hanya, tapi kan bagaimanapun Bun, kita itu memang harus selalu husnuzon. Karena apa? Gini ketika orang jenazah, setiap ucapan-ucapan kita yang baik itu akan membuka pintu rahmat bagi si jenazah. Begitupun sebaliknya, ucapan-ucapan cacian, makian itu akan mempersempit rahmat. Jadi saya itu berusaha sebelum diumumkan meninggal, jadi diurus dulu, dikasih wangian, pokoknya dirapihkan dulu lah. Baru dipersilahkan untuk orang-orang takziah, karena punten-punten takutnya kalau belum rapi, kalau masih bau, baunya. Nah itu kasihan Takutnya jenazahnya, itu suzon. mengurangi rahmat dari Allah.